Memang saya dari awal itu pemburu beasiswa Pak. Oh, iya. Awalnya saya dapat beasiswa itu beasiswa PPA, Hmm. yang beasiswa prestasi akademik. Yang gelombang pertama saya tidak lolos, tapi gelombang kedua alhamdulillah lolos. Setelah itu baru saya dapat daftar beasiswa yang lain, beasiswa anak pemuda, beasiswa yang berniaga, itu tidak ada yang lolos Pak. Kembali lagi di channel YouTube Bung Iwan di obrolan santai Bung Iwan. Kali ini saya kedatangan tamu Soraya Putri Yaakob. Jadi kalau Soraya Putri Yaakob ini kan Nabi Yaakob ini kan bapaknya bangsa Yahudi. Soraya Putri Yaakob. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana aktivitas saat ini? Kalau aktivitas saat ini masih sibuk untuk tugas akhir. Ya. Terus juga saya masih aktif di salah satu lembaga penerima beasiswa. Di mana itu? Itu lembaganya itu namanya Paguyuban KSE Unpad. Itu bentukan untat atau bentukan anu? Itu Di luar- dinaungi oleh Yayasan Karya Salemba 4, di mana mitranya itu 34 universitas Pak, salah satunya Unpad, dan saya sebagai penerima beasiswa itu. Oh, jadi di Untat ini penerima beasiswa apa? Itu beasiswa KSE Pak. Kayak sih. Karya Salemba 4. Jadi beasiswa KSE ini adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa strata 1 minimal semester 2 sampai semester 6. Tapi masa beasiswanya itu sampai semester 8. Jadi saya tidak lama lagi di Indonesia. Oh, kalau bisa tahu dari mana yayasan ini? Dari mana maksudnya? Apakah yayasan lokal atau internasional atau nasional? Kalau untuk itu Pak, sebenarnya kalau donaturnya itu Ya, donaturnya. donaturnya itu skalanya internasional sih, Pak. Dari Kripto Asia, ada PLN, terus BNI, dan lain-lain. Bagaimana ceritanya bisa dapat beasiswa itu? Daftar sih Pak, sebenarnya saya tertarik sama beasiswanya itu dari semester 4. Iya. Cuman untuk update informasinya itu saya masih ragu-ragu untuk Iya. daftar, karena memang daftarnya kita sistemnya online. Iya. Jadi memang awalnya itu saya pikir ribet, tapi pas semester 6 saya putuskan untuk daftar. Alhamdulillah lulus. Memang tahapnya itu cukup panjang Pak, karena kita seleksi administrasi, kemudian wawancara langsung dari pusat. Kemudian itu pengumuman lolos beasiswanya itu di bulan Agustus tahun lalu. Itu beasiswanya bentuknya kita terima langsung Iya. uang atau kita bayarkan SPP atau gimana? Kalau beasiswanya itu per bulan itu kita dapat 750.000. Iya. Dan juga kita dapat pelatihan pengembangan diri. Iya. Itu kayak banyak macam sih Pak. Kalau program-program KSD itu banyak macam, apalagi dia programnya itu bergerak di bidang pengabdian masyarakat. Kayak misalnya kita buat program donor darah, terus juga pokoknya banyak Pak. Yang Anda lakukan ini sekarang apa untuk tetap menjadi mitra itu? Beasiswa itu, mendapatkan beasiswa. Kan kegiatan pengabdian masyarakat yang kamu lakukan itu sekarang ya? Kalau saat ini sih Pak, program yang sebenarnya sedang berjalan itu banyak. Salah satunya juga bimbingan belajar untuk siswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi yang mau ikut SD. Iya. Nah, jadi kita sebenarnya mentor-mentornya itu dari kita sendiri saja gitu. Lumayan ya, 700.000 apa sih syaratnya? 750 ya? Iya, 750.000 per bulan ya? Kalau sampai itu maksimal berapa tahun kita dapat? 8 semester Pak. Jadi dia sistemnya perpanjangan. 8 semester? Iya. Artinya berarti dari semester 1 bisa ikut? Semester 2 minimal. Oh, minimal semester 2. Tapi kamu ikutnya semester berapa waktu itu? 6 Pak. Jadi Nah. memang saya cuma dari tahun lalu sampai tahun ini selesainya. Kalau nggak salah bulan Agustus. Tapi rutin diterima tiap bulan. Iya. Tanggal berapa diterima? Tanggal awal-awal begitu Pak, awal bulan, tanggal 1, tanggal 5. Hebat ya. 750 ya? Alhamdulillah Pak. Sebenarnya memang saya dari awal itu pemburu beasiswa Pak. Oh, iya. Awalnya saya dapat beasiswa itu beasiswa PPA, Hmm. yang beasiswa prestasi akademik. Yang gelombang pertama saya tidak lolos, tapi gelombang kedua alhamdulillah lolos. Setelah itu baru saya dapat daftar beasiswa yang lain, beasiswa anak pemuda, beasiswa yang berniaga, itu tidak ada yang lolos Pak. Tapi waktu itu saya
ya Pak, kalau di ini kita kurang informasinya. Sedangkan Ya. yang PPA kemarin itu Pak, saya daftar sudah di akhir-akhir ini penutupan pendaftaran, kayak apa ya, kita sulit mendapatkan informasi kalau di fakultas itu kayak ada beasiswa PPA gitu, nanti dekat-dekat kayak ternyata ada kita bisa daftar beasiswa PPA tapi nanti dekat-dekat penutupan pendaftaran kayak gitu. Kalau dulu kan kita sosialisasikan, dipegang oleh prodi semua, lalu kita adakan wawancara gitu, wawancara, lalu kita lihat prestasi, keterlibatan dia di organisasi intrakampus ya. Lalu ada satu lagi, sebenarnya itu tidak jadi dasar sih, karena itu dasarnya persyaratan hanya di BBM tentang surat keterangan surat keterangan orang tua tidak mampu kan dari kelurahan. Nah itu kan tidak bisa dijadikan alat dasar patokan. Yang dijadikan patokan itu adalah prestasi akademik. Kalau TPA, kalau BBM ya itu. Kalau itu ada S2 juga untuk S2. Untuk KSE ini sepertinya masih S1 sih. Iya. Kalau kamu pemburu beasiswa itu kan bisa jadi bisa jadi langkah selanjutnya untuk memburu beasiswa S2 ya. Amin. Bahkan sampai S3 ya. Insyaallah. Apa persyaratan yang menjadi persyaratan utama? Iya. Sebenarnya kan kalau kita daftar beasiswa umumnya itu Pak banyak yang sama begitu. Persyaratannya hampir sama. Cuman kalau beasiswa KSE ini kita tulis 9 esai. 9 esai, judulnya itu kayak misalnya alasan kita memilih beasiswa, alasan kebutuhan beasiswa, terus alasan khusus kenapa kita meng-apply beasiswa KSE, kemudian kayak visi setelah lulus, yang kayak seperti itu Pak. Itu 9 esai yang harus kita buat. Itu selain mungkin kayak surat rekomendasi dari fakultas, terus kayak transkrip dan lain-lain. Kalau wawancara tadi interview bagaimana? Apakah langsung atau dia lewat media? Lewat secara online Pak kemarin. Online. Dan saya di wawancara itu 3 orang Pak. Jadi kayak pertanyaan itu kayak bangkur semua bertanya Pak kemarin ya. Nah, informasi beasiswa itu dapat dari mana KSE ini? Kenapa bukan beasiswa yang lain atau beasiswa yang lain? Kenapa? Ya, seperti apa? TIP. Sebenarnya alasannya juga kenapa saya memilih KSE. Saya sulit sebenarnya cari beasiswa Pak, karena banyak beasiswa yang persyaratannya itu maksudnya begini, persyaratannya dia harus ada surat keterangan kurang mampu Pak, SKTM. Nah sedangkan KSE ini dia boleh untuk anak yang PNS gitu. Walaupun memang diperuntukkan dia lebih diutamakan untuk yang kurang mampu, tapi dia boleh untuk anak PNS. Kalau Soraya bapaknya apa? PNS? Iya, Ibu? Polri. Polisi? Iya. Waduh. Siap ini. Salam dari Binjai. Waduh. Anggota Polri tugas di Donggala? Di Kecamatan Mereka Pak Tambun. Apa? Di Polsek sana? Iya, Polsek Bang. Ibu rumah tangga? Usaha ini, kue. Oh, bapaknya polisi ya. Jadi oke. Iya, Pak. Jadi makanya saya kayak sedikit kesulitan untuk mencari beasiswa yang boleh anak PNS gitu Pak. Karena memang kalau kayak bidik misi, kemudian Bank Indonesia itu memang kita harus pakai SKTM. Syarat keterangan tidak mampu itu ya. Iya Pak, seperti itu. Dari mana informasi KSE itu? Internet atau apa? Iya Pak, banyak juga biasanya dibagikan di @anapunat.com. Terus kita juga bisa cek di IG-nya @paguyuban.untak di situ. Sekarang kan tidak susah ya, Iya, Pak. karena semua kan ada IG-nya ya. Semua jadi kita tinggal cek di IG. Kalau dulu kan susah, kita harus cari di Google apa ya, searching di Google dan sebagainya. Kalau ini kan kita ada IG-nya, coba kita. Sekarang susah, melacak orang itu tidak susah, ya. Tidak susah ya. Kalau Taufik ikut beasiswa apa? Lalu saya ikut KIP Pak, sampai sekarang sih. Terima berapa itu? Dia per semester terimanya itu 4.200.000. Wah, hampir sama dengan PPA ya. Iya Pak, dia PPA itu kan 5 jutaan ya. Iya, cuman kan sudah di luar dari Dua UKT. dari UKT kalau kayak gitu Pak. Kalau berbulan diterima itu kan lumayan Ya lumayan Untuk 700 berapa? 700 terus dengan uang itu, dengan beasiswa itu apa yang Soraya lakukan? Maksudnya
Apakah menambah fasilitas untuk belajar seperti beli laptop dan sebagainya, atau kalau dulu mohon maaf ya 2008 itu saya ingat waktu saya jadi mereka itu rata-rata kan dulu masih BlackBerry itu ya. Iya. Kalau 5 juta beli BlackBerry. Beli waduh, maksudnya ya apa? Beli buku atau apa? Iya Pak. Atau justru itu jadikan mungkin bayar kos, nambah bayar kos, nambah uang makan Lebih sehingga ke kemudian ini Pak, kebutuhan sehari-hari. kayaknya jadi tidak terlalu memberatkan orang tua kan. Karena biar orang tua kita polisi, PNS, saya saja PNS ya kadang ya PNS ini apalagi kalau kita tidak punya usaha di luar itu kan. Ya, Iya Pak, setidaknya Sebenarnya walaupun semakin banyak. pengeluaran itu kan Iya. tiap hari tapi pemasukan tiap bulan kan berarti pintar-pintarnya kita membelanjakan ya, mengatur gitu ya. mengatur keuangan. Karena berapapun itu Pak, tetap habis. Iya. Jadi kayak macam ini kan 750 bayar kos, lumayan kalau kita dapat kosnya 300-an, 400 atau 500-an kan masih ada 250. Mungkin orang tua cuma tambah 200 kan lumayan, nambahin kan lumayan ya 300. Apalagi kan dekat. Kalau habis uang kan tinggal pulang ya. Pulang ke sini bisa bawa beras, pulang bisa bawa kebutuhannya. Iya. Sebagian. Kalau Akmal apa beasiswa? Saya tidak dapat beasiswa Pak, hanya dapat pemotongan UKT. Kamu mau tahu kan? Iya. Berapa itu uang? Pemotongan kemarin K1 saya dapat 500 per semester. SPP-nya berapa per semester? 16 Ini lumayan cuma 1.100.000. dibayar cuma 500.000. Saya pun kaget sebenarnya karena saya belum tahu apa-apa persoalan itu. Saya hanya sempat kemarin berbicara salah satu senior tentang pemotongan UKT. Saya tidak tahu bagaimana selaknya untuk Gimana caranya? Nah, Jangan celaknya. caranya untuk dapat ya, oke. daftar di pemotongan UKT tersebut. Iya. Sehingga saya cara urus saya bodo amat soal itu. Hmm. Ketika saya bayar hari hanya saya mau bayar UKT, saya kaget tiba-tiba 500.000. Kenapa Saya bisa? bingung. Saya juga bingung. Ya, Pak tidak tahu bagaimana. Nah, tahu Kenapa bisa? siapa yang menguruskan soal Iya. itu. Karena Ternyata, ternyata ada salah satu senior juga yang ngurus. wah, Anda harus bilang terima kasih senior. Iya. Sebut Iya. namanya siapa? Dia Sebut saja namanya. Gamondi. Eh? Gamondi namanya. Oke, ucapkan terima kasih. Terima kasih Gamondi. karena sudah Iya, menguruskan sudah pemotongan membantu kan gitu. Siapa tahu kamu nonton Nonton. kan? Iya. Itu kan satu kebanggaan bagi dia. Rasa terima kasih kita sama kepada ya, kepada Iya. Gamondi itu ya. Dia yang nguruskan ya. Ya, beliau yang menguruskan dengan adiknya sekalian. Karena saya kemarin sempat satu kos dengan adiknya. Oh, Gitu. Jadi dari angkatan saya itu cuma 2 orang dapat pemotongan UKT, saya dan adiknya. Itu pemotongan UKT itu sampai selesai. Iya, katanya seperti itu kemarin. Cuma 500.000 ya. Iya, sampai selesai semester. Aduh, hebat ya. Dari 1.600.000 ya. Rencananya lagi mencari beasiswa lagi di luar dari. Tapi kalau sudah kena UKT kan nggak bisa ya. bisa. Bisa. Di luar iya. Kalau soalnya cuma itu saja beasiswanya. Iya, enggak bisa ini Pak, Nggak bisa beasiswa ya? yang lain. Iya. Karena ada yang kemarin itu Pak, dia lolosnya di beasiswa Jarum juga kalau nggak salah. Jadi bersamaan juga lolos di beasiswa KSI. Jadi harus pilih salah satunya. Jadi dia memilih beasiswa Jarum kalau nggak salah waktu itu. Jadi mengundurkan diri di beasiswa KSI. Jarum ya. Iya Pak. Cuman kan namanya dapat beasiswa itu kan pasti ada sesuatu yang kita buat tadi. Yang saya tanya tadi pengabdian apa yang sudah Soraya buat secara rutin. Apakah itu tiap bulan atau Sebenarnya programnya itu pengabdian masyarakat? banyak sih Pak. Kayak namanya itu community development. Jadi selain bimbel, kita juga ada penanaman kelor itu kemarin di Desa Tinggede. Terus juga apa lagi ya Pak? Saya lupa sih Pak. Iya, pokoknya lumayan banyak sih Pak kegiatannya. Iya. Saya sempat juga kemarin ikut yang kegiatan dari yayasan itu. Kita ikut namanya KSC Entrepreneur Academy. Jadi kita disuruh buat proposal usaha yang memang peluangnya itu besar, bisa kita jalankan usaha itu. Ya, karena maksudnya katanya itu kita harus berani untuk berbisnis. Iya. Berbisnis itu harus berani mengambil sikap. Gitu. Soal gagal atau tidak itu urusan kedua. Yang penting mengambil sikap itu. Itu kan tips pertama. Mental yang harus kita ada. Kalau Taufik apa beasiswa selain tadi apa? KIP. KIP. KIP itu apa? Kartu Indonesia Pintar, Pak. Oh, programnya Iya. Jokowi. Iya. Presiden ya. Programnya Pak Jokowi. Jadi sudah berapa lama terimanya?
semenjak semester 2 Pak. Tahun? Tahun 2018 itu kalau nggak salah. 2018. Habis tsunami. Setelah tsunami. Iya, iya. Oh, Nah, itu itu kan kan program periode pertama Pak Jokowi kan? iya. Terus dilanjutkan di program di periode kedua. Iya. Sampai kapan menerima? Sampai semester 8 Pak. Terakhir semester ini, semester 8. Dia Jadi juga terakhir. katakan, iya. Berapa yang Anda terima? 4.200.000 itu per semester. Di luar dari UKT 4 juta 200. per semester ya? Iya. Terus uangnya ada apa kan? Bayar SPP? Iya, Tidak kan, SPP SPP sudah dibayarkan juga Pak, tapi di luar dari 4.200.000. SPP pemotongan? Iya. SPP sudah dibayarkan Sudah ke pemerintah dibayarkan, juga. betul. Cuman ya dikasih dulu 4.200.000 itu uang bisa dibilang Saku. uang saku lah. Hebat sekali ya. Apa Iya. apa sih syarat dapat Indonesia Pintar? Saya contohnya bakal kemarin senior yang daftarkan kan kebetulan kemarin habis ada tsunami itu, jadi ada banyak kosong anunya apa namanya kuotanya di KIP itu, jadi daftar lah. Tapi ya mungkin dari prestasi mungkin nilai juga dilihat dari situ. Anda di sekolah SMA dulu prestasi kan? Berapa? IPK rata-rata berapa? Saya lupa Pak. Tiap semester ini? Ada 3 Sekarang ini, oh iya pasti 3 di atas Pak. Terus waktu SMA ranking nggak masuk? Kan masuk 10 besar terakhir. Konsisten. Iya. Oh gitu. Kalau Anu, Akmal, prestasi di sekolah ada? Dulu di waktu di sekolah SMA gabung di apa begitu? Tidak. Oh, di semua sempat sih, cuman nolak gitu. Oh, gitu ya. Ditawarkan untuk jadi suatu pemain basket. Sekarang sementara kuliah aktif di mana? Kuliah sekarang aktif Organisasi administrasi di mana? di himpunan mahasiswa sosiologi. Masih masuk. Kalau ini kan ketua Elsan. Kalau Mantan. Anu, Soraya mantan ketua Elsan. Kalau Soraya apa dulu? Gabung di intrakampus apa ekstra kampus? Kalau yang sekarang itu kan di Paguyuban Jakarta, kalau yang kemarin itu sempat di on air Pak. Organisasi pecinta televisi dan radio. Oh, bisa jadi penyiar ini. Apa tadi kata Anu bilang? Elsan? News anchor. News anchor. Soraya, Iya Pak. berapa banyak mahasiswa seluruh Universitas Sadulako itu dapat KSI? Kalau yang saat ini itu Pak sekitar 30-an atau 40-an. Se-universitas. Yang iya, Kalau se-Sulawesi Tengah kan komunitas itu kan? Iya, banyak Pak. Banyak ya? Ribuan iya Pak. Oh, mudah ya untuk dapatkan beasiswa itu? Susah-susah. Cukup sulit, iya Pak. Susah-susah, iya gitu Iya. lah Pak. Tidak mudah juga tidak susah ya, tidak mudah. Tergantung rezeki. Oke, ada Akmal, ada yang mau ditanyakan ke Akmal atau Taufik, silakan. Jadi Soraya ini bintang tamu ya. Akmal juga bintang tamu, tapi juga bintang tamu. Jadi kita saling cerita ya. Dulu kan ada video yang viral di YouTube, kenapa tidak dilanjutkan gitu? Tidak dilanjutkan Pak. Ya. Ada videonya satu atau dua ya di Satu YouTube. aja Pak. Tidak banyak penonton, menurut saya banyak juga penonton. Oh, belum penonton sendiri. Iya. Ya sebenarnya nggak sengaja sih Pak. Karena kemarin ada kegiatan yang memang mengharuskan kita untuk buat channel YouTube dan upload video, makanya ada channelnya. Kegiatan apa? Kegiatan pelatihan self branding itu diadakan oleh Depsa sama Nextin ya. Departemen? Deradikalisasi. Oh, deradikalisasi itu Depsa dan pengembangan nilai-nilai sosioakademik itu Pak. Jadi Soraya mewakili apa? Mewakili Nah jadi sebenarnya kemarin itu Pak utusannya sebagai apa? dari utusan saya mau sendiri ikut. Oh, Nah gitu. jadi sebenarnya itu dikirim di grup informasinya 20 orang saja kuota untuk ikut self branding ini. Gitu. Jadi saya bilang, aduh saya pengen ikut kegiatan ini karena penasaran. Karena salah satunya kan di situ kan ada materi-materi yang judul-judul materi yang Yeah. dikirim. Salah satunya itu pokoknya tentang self branding, terus tentang ini juga membuat video YouTube. Jadi saya penasaran dari situ Pak. Oh, tapi sudah? Saya pengen ikut. Udah tahu Sudah. cara bikin video YouTube? Iya. Kan cuma- bukan hanya sekedar upload video kan? Mm. Cara editing video, terus bagaimana sudut-sudut buat video yang menarik orang nonton. Dan Iya. materinya begitu ya? Iya Pak. Bagaimana cara buat thumbnail mungkin begitu atau bagaimana? Kemarin yang jadi pematerinya itu Pak, kalau nggak salah namanya itu Pak Fisher. YouTuber juga. Iya, YouTuber Kota Palu juga.
berapa subscriber? Mungkin 50.000 lebih ya. Saya lupa juga itu, Pak. Saya lihat memang ada yang selain tinggi kalau YouTuber di Palu itu selain siapa namanya yang makan-makan di sini, Paul Riveri 1 juta lebih, lalu Kedas Beauty itu ya, Oh Iya, iya, Kedas Kedas Beauty. itu 2 juta lebih, lalu Ian Bakontar yang polisi Iya. itu 400.000 lebih, ada satu lupa saya 56.000 lebih, lalu ada yang 200.000 lebih, Makna TV 200.000 lebih, lalu banyak ya, Banyak banget. dan termasuk Makan Sedap hampir 5.000 subscriber. Bung Iwan semua. Mantap, Pak. Nah, oke silakan ada yang mau? Sudah cukup. Oh kenapa? Oh sekarang cukup. Lapar? Tidak. Sudah Ayo, pertanyaan. silakan. Tidak nanya. Sudah punya pacar belum? Lahir tahun berapa? Kelahiran tahun 2000, Pak. Umur Sama ya. 21. Eh, Akhir November. Oh akhir dia. Oh, Bulan. akhir tahun. udah Iya. punya pacar belum? Belum, Pak. Enggak fokus ke situ sih, Pak. Masa? Tapi ada ya dekat, ada yang nembak atau karena malam minggu saya lihat waktu itu. Oh ya waktu kesini Tahuan kan, nih. ada cowok yang waktu mau ujian dia ngantar undangan, cowok yang ngantar. Pacarmu? Oh bukan pak temanku. Oh, siapa apa juga cowok? Begitu. Beda kalau saya yang bertanya cowok juga saya masih bujang namanya pacarmu. Nah, Belum sih. belum ada. Apa target setelah selesai kuliah? Target sudah selesai. Apa ya, Pak? Mungkin paling cari kerja, Pak. Kalau memang Bagus itu ada. melamar di TVRI tadi ya kata Ani news anchor Iya. itu ya. Pengen Pembawa sekali. berita. Kemarin sudah sempat kirim CV. Cuman kemarin mungkin juga karena kesalahanku sih, Pak. Karena pendaftarannya itu kan terakhir misalnya itu, Pak, misalnya terakhir besok. Terus saya kirim emailnya itu jam kalau nggak salah itu jam 6 atau jam 7 malam. Ternyata pas di sorenya saya buka itu jam 4 sore terakhir. Padahal memang pendaftaran itu kan saya pikir besok itu berarti malam bisa saya kirim. Karena waktu itu saya lagi di kampung jadi jaringan kurang bagus. Jadi saya lambat kirim. Jadi pas proses yang pertama itu saya nggak lolos tahap awal. Apalagi sekarang kan kita ada TV lokal, berapa TV lokal ya? Radar TV, TVRI, terus apa lagi? Iya. Banyak TV lokal. Cuman kemarin saya sempat kunjungan ke sana, Pak, kunjungan media ke TVRI. Karena kita anak on air, kita punya kesempatan untuk kunjungan media di sana. Jadi bisa lihat orang-orang di belakang layar, terus bisa lihat orang yang dubbing langsung berita. Bahkan kita disuruh bisa tes langsung di situ untuk dubbing berita. Di TVRI itu ada alumni pemerintahan namanya Ridwan, anak 2000 angkatan 2008. Dulu dia masih pegang-pegang kamera. Nah, sekarang dia sudah kan, tapi dia di lapangan, bawa berita di lapangan. Iya, kayak reporter. Nah, reporter Iya, lapangan. Reporter lapangan. Tapi dari sisi penampilan memang, saya bilang dulu kan, padahal dulu 2008 dia, namanya Ridwan, anak Sausu. Sekarang sudah jadi reporter di TVRI. Lumayan, bagus juga kan. Iya, Pak. Target selesai kapan? Insya Allah. Kalau saya akan kembangkan ya, bangun platform YouTube itu ya, channel YouTube itu. Anda bisa bawa saya mah dengan ketika tahu Prof Renal Kasari. Beliau itu main YouTube, itu bawa berita-berita tentang ekonomi. Jadi dia bawa berita sendiri. Jadi dia itu kan sama dengan news anchor itu kan, bawa jadi pembawa berita dan sebagainya. Tapi dia membawa di YouTube-nya dia tidak pernah undang, karena dia diundang oleh Deddy Corbuzier. Dan dia mau bercerita tentang informasi tentang nilai tukar uang dan sebagainya di Amerika itu seperti dia cerita begitu. Bagaimana di orang-orang yang pura-pura kaya begitu. Oh itu juga bagus juga. Apa target? Iya konsisten. Targetmu apa setelah selesai kuliah? Saya mungkin Content creator. Kalau menjadi content creator tidak harus menunggu selesai kuliah. Sekarang Iya, kita sekarang bisa mulai. Iya. Saya harus mulai sekarang. No? Jadi content creator. Kelahiran tahun berapa, Mang? 2003 saya, Pak. 2003. Iya. Asal Toli-Toli. Betul. Toli-Toli bagian mana? Bagian Tambun. Tambun? Tambun.
Tambu dengan Tambu beda ya? Beda. Pak. Tambu di Pantai Barat. Iya. Balaisang. Di masuk Kabupaten Donggala. Iya. Tambun masuk Kabupaten Toli-Toli. Oh. Apa pekerjaan orang tua? Orang tua laki-laki buat roti. Buat roti. Nah, buat roti. Terus jualan sendiri apa kerja di pabrik atau kerja sama? Pabrik. Baru saya itu dulu apa ya, saya kan ini suka punya usaha rumah makan gitu ya. Saya buka kafe tapi tutup. Nah, saya sekarang ini harapan saya, kenapa saya main YouTube Makan Sedap itu, saya review rumah makan, tapi saya juga pengen rumah makan karena di Jakarta itu beberapa youtuber tentang kuliner itu pasti punya rumah makan, kayak Scarlo, mereka punya banyak rumah makan. Saya suka apalagi hal-hal yang berkaitan dengan makanan seperti roti dan sebagainya. Ibu apa? Ibu rumah tangga. Anak keberapa? Anak pertama. Yang pertama, adik-adik? Yang anak adik ada 2. Dua ya. Di sini pos. Pos. Kalau Taufik ini anak sendiri dia, anak tunggal. Jadi saya sudah buka identitas, saya sudah gali identitasnya. Ternyata baru tahu saya, dia dengan Hajar ini pernah pacaran. Berarti mantan berarti. Iya mantan gitu di sini, kan menggali masalah pribadi. Kalau anu, soalnya anak berapa? Pertama Pak. Berapa saudara? Dari 3 bersaudara. Anak paling tua. Berapa laki-laki? Perempuan semua Pak. Bapak yang paling ganteng. Oh gitu, apa yang paling ganteng dia. Ya, semoga harapan dan cita-cita kalian tercapai, terwujud. Amin. Amin. Dan sukses selalu. Dan satu ketika Anda viral, saya tidak tahu apa yang viral atau Anda sudah menjadi sukses, saya undang kembali di obrolan santai Bung Iwan. Saya berharap Anda tetap bersedia menjadi bintang tamu saya. Siapa tahu barangkali Bung Iwan bikin channel, bukan cuma channel YouTube tapi berkembang menjadi TV. Ya, boleh. Saya bisa jadi presenter atau oke, terima kasih sudah hadir di obrolan santai Bung Iwan. Sampai ketemu di video-video lainnya ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.